Oshinoko episode 1 kayak movie. Iya benar kayak movie. Gue baru sadar itu 80 menit pas udah setengah jam. Kok kagak habis-habis satu episode ya kata gue. Pas gue cek hajar 80 menit loh. Gue gak ngeliat waifu baru yang terkena NTR dan mayat. Buat gue sih gak kena NTR ya, karena pada dasarnya dia cuma idol doang. Ada lu aja yang menganggap bahwa itu NTR. Barat ya lu mengidolakan Nabila JKT misalnya gitu kan, tiba-tiba dia punya pacar ya, itu urusan dia anjing. Baru episode 1 waifu langsung mati, kasihnya 3 episode. Sebenarnya itu dipercepat cok. Dan itu hasilnya bisa jadi 3 episode loh, karena 80 menit aja. Karena 80 menit ya kan. Enggak 3 episode, 4 episode malah. Itu harusnya bisa 4 episode itu. Episode 1 tuh bisa 4 episode. Episode 1 itu bisa 4 episode, tapi dibikin jadi 1 episode doang. Jadi ya menurut gue udah banyak sih jatahnya si ituan. Jatahnya si siapa? Ai, Hoshino Ai itu udah banyak banget. Gue mau ngomongin Oshinoko dulu. First impression gue ya Oshinoko. Buat gue, jujur gue Oshinoko gak baca genre. Gue gak baca prolognya. Gue kata orang bagus, gue coba nonton. Ntar, komen ntar ya, gue baca-bacain ntar. Gue mau ini dulu. First impression gue nonton Oshinoko, gue gak baca genre, gue gak baca prolog, gue cuma tahu dari ya orang-orang lah, termasuk dari lu pada yang bilang Oshinoko bagus. Oke, jadi gue nonton Oshinoko. Pas gue nonton, awal gue kira 20 menit. Nggak taunya 80 menit. Itu gue salah satu hal yang gue kagetin. Karena episode 1 udah kayak movie. Terus ya kan, yang gue kaget di akhir-akhir, anjir jadi misteri ngepet. Gue kira itu film santai gitu kan. Jujur gue gak tahu sama sekali. Gue gak baca prolog, gue gak baca genre. Itu kayak anjir jadi misteri. Wah ini the best sih, plot twist yang bagus gitu buat orang yang gak baca genre dan gak baca prolog ya. Ini bagus, plot twistnya bagus banget di akhir tuh kayak wah bener-bener. Dan di musim ini paling bagus Oshinoko. Gue udah nonton Isekai Skill Cheat, terus gue juga udah nonton Marshall. Terus juga gue udah nonton apalagi ya, Isekai apa sih, gue lupa tuh. Isekai lagi yang bocil yang rambutnya putih, itu gue juga udah nonton. Dan dari semua anime musim ini yang gue tonton, yang terbaik adalah Oshinoko. Bukan cuma musiknya juga udah the best. Yang bawain Yoasobi, gue juga kaget pas denger anjir Yoasobi loh gitu. Terus kedua, ini plot twist yang bagus di akhir ya kan. Jarang-jarang gitu kan anime sekarang ada anime dengan genre misteri, ditambah ini psychological juga. Walaupun gak masuk ke genre utama, ini bisa masuk ke psychological karena ada beberapa unsur psikologi yang ada di MC-nya atau si anaknya si Ai itu yang cowok. Oshinoko bener-bener plot twist banget buat orang yang gak baca genre dan gak baca prolog. Kayak ya udah dia ngeliat cover kehidupan santai kayak gitu kan, kehidupan santai keluarga yang harmonis ya kan. Tiba-tiba kasih plot twist anjing loh. Ayah dan cover tapi cuma muncul 1 episode. Fuck. Gak 1 episode, hitungannya itu 4 episode sebenarnya. Karena 1 episode movie anjing 80 menit lu bayangin. 1 menit anime ya kan, kita potong ininya opening dan ending, maka 18 menit, sekitar 18 atau 19 menit lah. Itu menurut gua episode 1 itu udah mewakilkan 4 episode, yang dimana kalau di manganya itu udah sekitar 10 kalau salah 10 chapter. Itu cuma ada 10 chapter, sekitaran 10 chapter sebelum mati. Buat gua gak ada masalah, karena karakter begitu mati malah jadi seru gitu. Karakter yang mewakilkan dia gitu tuh karakter yang emang menonjol banget. Kalau tiba-tiba dibikin mati, itu kayak misteri loh gitu loh. Bener-bener plot twist yang gila gitu. Baru 1 episode langsung jadi top 1. Iyalah, gila itu. Wah wajib top 1 sih. Grafisnya oke ya kan, plotnya bagus, nggak terlalu bertele-tele. Pembawaan, perkembangan, development karakternya oke ya kan. Plot twist di akhir episodenya bener-bener boom banget. Itu yang bikin jadi top 1 gitu loh. Diubat gua malu bang, emang bagus banget Ai dimatiin. Iya, Ai itu kayak dimatiin kayak gitu tuh, salah satu karakter penting yang tiba-tiba mati itu bisa menjadi bisa plot twist banget gitu loh, nggak ketebak. Buat gua Oshinoko itu hampir semua genre ada di situ gitu loh. Supernatural ada ya kan, karena konsepnya dia reinkarnasi, itu kan jatuhnya ke supernatural, spiritual juga. Terus lo mau konsep misteri ada, dramanya ada, romance-nya ada, komedinya ada ya kan. Apa yang kurang gitu loh? Family-nya ada, psikologikalnya ada,
apalagi politikalnya ada. Apa yang kurang dari Oshinoko gitu loh? Apa genre apa yang kurang kecuali yaoi dan yuri ya? Di luar itu ada semua. Lu mau hukuman incest? Ada. Itu bapak mereka itu tertarik sama si itu, siapa? Anaknya. Bapak mereka berdua, bapaknya si kembar itu tertarik sama si cewek, anaknya. Tertarik sama Ruby, ada incestnya. Lu mau apa lagi? Genre apa? Sota. Ada, itu waktu bapaknya masih kecil, ya kan? Bapak mereka masih kecil, pernah diperkosa. Waktu bapaknya masih Sota, itu pernah diperkosa sama orang yang misalnya jauh lebih tua dari dia. Apa genre apa yang gak ada di Oshinoko gitu? Coba sebutin. NTR nggak ada bang. NTR ada. Karena bapak mereka, ya kan? Bapak si kembar, ya kan? Pacarnya Ai, mantan pacarnya Ai, itu suka menter hubungan orang, suka ngerusak hubungan orang. Rumah tangga orang aja dirusak sama dia. Magic. Dia magic mungkin nggak ada. Magic. Bapak mereka mau pembunuh berantai, tapi balik lagi dia juga playboy kelas kakap yang suka ngerusak hubungan orang gitu. Nangis nggak bang lihat Oshinoko? Nggak. Malah gue tiba-tiba kayak adrenalin gue terpacu. Udah lama gue nggak nonton film misteri, film psikologikal, tiba-tiba dikasih push plot twist kayak gitu, kayak anjing. Siapa ini dalangnya nih? Gitu, gue selalu siapa ini dalangnya. Sebelum si Aqua ngomong dalangnya bapaknya, gue udah nebak duluan, dalangnya bapaknya. Si Aqua kayak punya kepribadian ganda gak sih? Yang satunya pengen bebas, yang satunya pengen balas dendam. Sebenarnya kepribadiannya Aqua itu mirip sama bapaknya. Cuma kepribadian negatifnya dia, kepribadian negatifnya dia lah, itu ketutup gitu sama ingatannya di masa lalu, ketutup. Nah, setelah Ai mati, muncullah itu sifatnya dia yang satunya gitu, kepribadian dia yang ketutup gitu, yang emang ya dari awal udah punya, cuma ketutup aja karena dia ingat sama kehidupannya di masa lalu. Bang, gimana bang? Udah nonton Oshinoko? Gimana Vilo pas Ai ketusuk? Adrenalin gue terpacu, sumpah, kayak wah, ini loh yang gue tunggu gitu loh. Anime begini loh yang gue tunggu, yang shit man gitu. Anime misteri yang ngebuat gue mikir, yang ngebuat adrenalin gue terpacu, yang ngebuat sisi otak gue berjalan gitu. Akhirnya ada anime lain ya kan, terakhir tuh Tomodachi Game yang bikin gue kayak gitu. Walaupun gue Tomodachi Game udah baca manganya ya, jadi nggak plot twist banget gitu. Kalau Oshinoko gue kan nonton animenya dulu baru baca manganya. Jadi gue nonton dulu kemarin tuh, gue belum baca manganya, dan gue nggak baca genrenya, gue juga nggak baca itunya sinopsisnya, ya kan. Gue langsung nonton animenya, dan di endingnya si Ai mati, adrenalin gue terpacu, otak gue muter, sensasi itu benar-benar kayak wah, akhirnya gitu loh. Jujur dari Ai itu kita bisa belajar ya, dan Koshi no Ai, film Oshinoko, kita itu bisa belajar gimana sih rasanya kita rasanya kita ingin dicintai sama seseorang, ingin memiliki suatu keluarga. Itu benar-benar perasaan yang bisa diajarkan Ai ke kita. Jadi kayak gue belajar dari Ai, gimana sih rasanya nggak punya keluarga terus tiba-tiba punya keluarga gitu. Sebesar apa rasa kasih sayangnya, sebesar apa dia pengen dijaga gitu loh.